Haris tidak ada henti-hentinya untuk mengukir senyum. Apalagi kalau mengingat hari ini mereka akan bulan madu. Rasanya dirinya sungguh bahagia. Inilah momen yang selama ini ditunggu-tunggu. Bisa berduaan dengan Lita dan menghabiskan waktu bersama gadis yang dia cintai. Pasti sangat menyenangkan. Dan Haris pasti tidak akan pernah melupakan itu selamanya. Haris melangkahkan kaki menuju kamarnya. Setelah tadi memanaskan mobil yang akan menjadi saksi perjalanan bulan madu mereka. Haris membuka pintu kamar, dan di dalam sana sudah ada Lita yang terlihat beres-beres. Haris pun mendekat dan menghampiri istrinya itu. Sudah beres semua, sayang. Sejak Lita tahu akan perasaannya, Haris sama sekali tidak canggung lagi memanggil Lita dengan sebutan sayang. Begitu juga dengan Lita. Meskipun awalnya malu-malu, namun pada akhirnya dia mulai terbiasa dengan panggilan suaminya itu. Lita pun langsung menoleh setelah menyadari kehadiran Haris di sampingnya. Sudah semua, Mas. Berarti sudah siap untuk pergi. Lita mengangguk. Iya, Mas. Sudah siap untuk pergi. Haris tersenyum dan mengusap lembut kepala Lita. Ya sudah, kita pergi sekarang saja. Haris langsung membawa barang-barang yang dipersiapkan Lita tadi. Seperti koper yang terdapat baju-baju mereka dan perlengkapan lainnya. Rencananya mereka akan bulan madu selama seminggu, dan mereka memilih liburan di puncak biar lebih fresh dan bisa menikmati waktu berdua. Sebelum pergi, mereka berpamitan dulu dengan Papa dan Mama Diana, sekaligus meminta doa agar bulan madu mereka lancar. Pokoknya kalian di sana harus bahagia, nikmati waktu berdua di sana, benar-benar jadi pengantin baru. Mama Diana yang paling antusias, dan bahkan beliau yang mengurus semuanya. Haris dan Lita tersenyum, bersyukur punya orang tua seperti Papa Adam dan Mama Diana. Mereka selalu memberikan support kepada anak-anaknya. Iya, Ma, pasti dong kita berdua akan bahagia. Haris juga tidak kalah antusias. Oke, ingat pesanan Papa dan Mama ya. Papa dan Mama minta cucu ke kalian. Haris lagi-lagi mengangguk, sangat antusias. Iya, Ma, tenang aja. Kita pasti akan kasih cucu selusin untuk Papa dan Mama. Mendengar semua itu, Lita memutar bola matanya malas. Selusin lagi. Menyebalkan sih. Hamil aja belum, malah sudah kepikiran selusin. Jangankan hamil, melakukan hal itu saja belum. Haris nih ada-ada saja. Memangnya dia pikir melahirkan itu enak? Kalau Haris yang melahirkan sih, boleh saja punya anak selusin. Namun ini kan Lita, jadi pusing sendiri. Ya sudah sana, kalian langsung berangkat saja. Nanti malah kesiangan lagi. Jalanan pasti macet. Kali ini, Bapak Adam yang bicara. Iya, Pak, kita berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya, Haris dan Lita pun langsung berangkat ke tempat bulan madu mereka. Di jalan menuju tempat mereka akan berbulan madu, banyak hal yang Haris dan Lita bicarakan,
dan banyak rencana yang akan mereka lakukan saat di sana nanti. Keduanya memang terlihat sangat antusias dan terlihat sangat bahagia akan bulan madu. Keduanya juga saling melempar canda tawa persis seperti pasangan yang tengah kasmaran. Bukankah mereka memang tengah kasmaran? Pasangan pengantin baru yang terlihat sangat bahagia. Karena perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu yang lama, Dita pun merasakan kantuk menyerang dirinya. Dan Haris yang melihat itu langsung menyuruh Dita untuk tidur. Kasihan juga dengan Dita, jangan sampai dia kelelahan. Tidak perlu waktu lama, Dita pun langsung larut ke dalam alam mimpi. Sementara Haris masih terus fokus dengan kemudinya. Sesekali mengusap kepala Dita yang terlihat sangat nyenyak dalam tidurnya. Waktu terus berlalu. Setelah menerima perjalanan hampir berjam-jam, akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Kebetulan Dita juga baru bangun dan terlihat langsung tersenyum saat melihat sudah sampai. Ayo turun, ajak Haris. Dita mengangguk. Iya mas. Tidak lupa Haris membawa barang-barang mereka dan masuk ke dalam villa. Ya, mereka memang menyewa sebuah villa untuk menghabiskan bulan madu di sini. Semua ini juga Papa Adam dan Mama Diana yang menyiapkan, hingga Haris dan Dita tinggal terima beres. Sesampainya di dalam villa, mereka langsung menuju kamar, beristirahat sebentar, karena perjalanan cukup melelahkan. Terlebih lagi untuk Haris yang dari tadi menyetir. Namun berbeda dengan Dita, dia malah pergi ke balkon kamar dan melihat pemandangan di sekitar sini. Dita berdecak kagum saat melihat indahnya pemandangan yang ada di hadapannya. Sebuah hamparan kebun teh yang sangat bagus, sungguh memanjakan matanya. Dan belum lagi udara di sini terasa sangat segar. Setelah beristirahat sebentar, Haris pun mendekati Dita. Dia langsung memeluk istrinya itu dari belakang dan menumpukan kepalanya di bahu Dita. Mas. Dita tentunya kaget saat merasakan tangan kekar Haris melingkar di pinggangnya. Iya sayang, kamu suka ini semua? Suara Haris terdengar serak. Dita mengangguk. Suka banget mas, tempatnya bagus dan pemandangannya sangat indah. Dita memutar tubuhnya dan sekarang berhadapan dengan Haris. Haris tersenyum dan satu tangannya membelai lembut pipi Dita. Aku juga bahagia kalau kamu bahagia. Tempat ini memang bagus, apalagi kalau ada kamu di sini. Dita jadi tersipu malu. Jantungnya kembali dangdutan saat berada di jarak sedekat ini dengan Haris. Dita mencoba mengontrol dirinya agar Haris pun tidak mengetahui kalau dia tengah gugup. Kamu semakin cantik kalau malu-malu seperti itu. Lagi-lagi Haris membuat Dita salah tingkah. Apaan sih mas? Gak usah gombal deh. Dita langsung memalingkan wajahnya. Takutnya ya Haris akan melihat wajahnya yang sudah memerah. Haris terkekeh. Ya sudah, kita istirahat.
buat nanti malam butuh tenaga yang besar. Rita mengerutkan keningnya. Nanti malam, memangnya mereka akan melakukan apa? Tahu ah, Rita semakin tidak karuan. Malam hari pun tiba. Rita tengah menata makanan yang tadi dipesannya di meja makan. Setelah semuanya tertata dengan rapi, Rita pun memanggil Haris untuk makan malam bersama. Rita belajar jadi istri yang baik. Dia belajar melayani Haris sebagaimana mestinya, seperti mengambil nasi serta lauk untuk suaminya itu. Dimakan, Mas. Haris lagi-lagi tersenyum. Perlakuan Rita sungguh manis dan membuat dia merasakan istimewa. Terima kasih, sayang. Setelah itu, Rita ikut duduk dan menikmati makan malam bersama Haris. Namun bukan Haris namanya, kalau tidak banyak tingkah. Ada tingkahnya dan membuat Rita tersenyum. Saat sedang makan, Haris malah meminta Rita untuk menyuapinya. Katanya sih biar romantis. Entahlah, Rita juga bingung dengan jalan pikiran suaminya itu. Kamu seperti anak kecil, Mas. Manja. Rita malah meledek Haris. Namun yang diledek malah biasa-biasa saja. Malah terlihat sangat bahagia. Biarin aja sih, Tak. Sekali-sekali kamu suapin aku. Waktu kecil, aku sering suapin kamu loh, Tak. Sekarang kamu harus balas budi dengan kebaikan aku dulu. Jadi ceritanya, kamu gak ikhlas. Gitu, Mas. Bukan begitu. Tapi apa salahnya minta suapi dengan istri? Tidak ada salahnya kan? Kalau bermanja-manja dengan istri sendiri. Lagi-lagi Dita tersipu malu. Rasanya masih terasa aneh saat Haris menyebutnya istri. Namun, tidak bisa dipungkiri, dia juga merasakan bahagia. Setelah selesai makan, Haris dan Dita kembali ke kamar. Di sini yang membuat Dita gugup. Dia tidak tahu setelah ini apa yang terjadi. Bahkan membayangkannya saja membuat Dita bergidik ngeri. Dita menghela napasnya. Entahlah, keringat dingin sudah mulai membasahi tangannya. Apalagi saat melihat Haris dan mendekat ke arahnya. Bahkan laki-laki itu sudah duduk di hadapannya. Kamu kenapa sih, Tak? Kok kayak orang gugup gitu? Dita lagi-lagi menghela nafas. Dita gugup karena Haris pakai ditanya segala lagi. Apa sih, Mas? Siapa juga yang gugup? Namun, dari gaya bicaranya saja, Haris sudah tahu kalau Dita tengah gugup. Di luar dugaan, Haris malah tertawa. Apalagi setelah melihat ekspresi Dita yang menggemaskan. Duh, kalau seperti ini, bisa-bisa jadi makin gila Haris. Santai, Tak. Jangan gugup seperti itu. Kayak aku bakalan apa-apain kamu aja. Bukannya kamu memang mau apa-apain aku setelah ini. Kita bicara lirih, tapi masih bisa Haris dengar. Lagi-lagi Haris tertawa.
Duh, mengemaskan sekali sih. Bikin Haris tidak sabar aja. Memangnya aku boleh apa-apain kamu tak? Kali ini Haris terlihat serius. Dita menunduk, namun kepalanya mengangguk. Dita sekarang hanya pasrah apa yang akan Haris lakukan. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dita, hati Haris langsung berbunga-bunga, dan kebahagiaan yang dirasakan sekarang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Rasanya sungguh bahagia dan luar biasa. Haris pun merapatkan tubuhnya hingga tak berjarak dengan Dita. Setelah itu, satu kecupan mendarat di kening perempuan itu. Dita hanya memejamkan matanya, merasakan apa yang Haris lakukan. Setelah itu pun, hanya mereka yang tahu menikmati indahnya malam dengan penuh cinta. Malam ini untuk pertama kalinya, mereka resmi menjadi suami istri seutuhnya, serta berjanji untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Bersambung.